Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami membawakan materi mengenai aturan rantai, diferensial total, dan hampiran. Namun, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Haifa Salma Nabila, Asa Aulia Isabilillah, Hardiana Triwulandari, Ayu Putri Regitasari, dan yang terakhir ada Tufa Hati Sahna Kumairo. Masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai aturan rantai. Penggunaan aturan rantai untuk menghitung turunan parsial secara tidak langsung telah digunakan, antara lain untuk menghitung Z yang diturunkan secara parsial kepada X atau do Z per do X, dan Z yang diturunkan secara parsial kepada Y atau do Z per do Y, yakni do Z per do X sama dengan do Z per do U dikali do U per do X. Do Z per do Y sama dengan do Z per do U dikali do U per do Y. Sebagai ilustrasi, do per do X dikali sin XY kuadrat sama dengan cos XY kuadrat dikali do per do X XY kuadrat sama dengan Y kuadrat cos XY kuadrat. Selanjutnya, ada ilustrasi do per do Y dikali sin XY kuadrat sama dengan cos XY kuadrat dikali do per do X dikali XY kuadrat sama dengan 2 dikali XY dikali cos XY kuadrat. Ada beberapa jenis aturan rantai. 1. Aturan rantai pertama. Andaikan Z sama dengan fungsi XY mempunyai turunan parsial do Z per do X dan do Z per do Y ada bila X sama dengan XT dan Y sama dengan YT yang dapat terdiferensiabel di T, maka Z sama dengan FT dapat didiferensialkan di T yang diberikan oleh do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Contoh soal, andaikan Z sama dengan 4XY ditambah X kuadrat dikurang Y kuadrat dengan X sama dengan T cos T dan Y sama dengan T sin T, hitunglah do Z per do T dan nyatakan hasilnya dalam variabel T. Penyelesaian, diketahui Z sama dengan 4X ditambah X kuadrat min Y kuadrat, maka do Z per do X sama dengan 4Y ditambah 2X dan do Z per do Y sama dengan 4X min 2Y. Selanjutnya, X sama dengan T cos T, maka do X per do T sama dengan cos T dikurang T sin T. Lalu, Y sama dengan T sin T, maka do Y per do T sama dengan sin T ditambah T cos T. Yang ditanyakan adalah do Z per do T. Jawab, do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T sama dengan, karena di bahasan sebelumnya telah diketahui, maka langsung masukkan saja, itu sama dengan dalam kurung 4Y ditambah 2X tutup kurung dikali cos T min T sin T ditambah 4X min 2Y dikali sin T plus T cos T. Karena diketahui X sama dengan T cos T dan Y sama dengan T sin T, maka kita masukkan X dan Y sehingga menjadi 4T sin T ditambah 2T cos T dikali cos T min T sin T ditambah dalam kurung 4T cos T dikurang 2T sin T tutup kurung dikali sin T plus T cos T. Lalu masing-masing yang di dalam kurung dikalikan sehingga hasilnya dalam kurung 4T sin T cos T dikurang 4T kuadrat sin T sin kuadrat T ditambah 2T cos kuadrat T dikurang 2T kuadrat sin T cos T ditambah 4T sin T cos T ditambah 4T kuadrat cos kuadrat T dikurang 2T sin kuadrat T dikurang 2T kuadrat sin T cos T. Lalu semuanya dikelompokkan dengan yang sejenisnya sehingga didapatlah hasil sama dengan dalam kurung 8T dikurang 4T kuadrat dikali sin T cos T dikurang dalam kurung 2T ditambah 4T kuadrat tutup kurung dikali sin kuadrat T ditambah dalam kurung 2T ditambah 4T kuadrat tutup kurung dikali cos kuadrat T. Hasilnya sama dengan dalam kurung 8T dikurang 4T kuadrat tutup kurung dikali sin T cos T ditambah dalam kurung 2T 4T kuadrat tutup kurung dikali cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T sama dengan 2 dalam kurung 4T dikurang 2T kuadrat dikali setengah sin 2T ditambah 2T ditambah 4T kuadrat dikali cos 2T.
sama dengan dalam kurung 4T dikurang 2T kuadrat tutup kurung dikali sin 2T ditambah dalam kurung 2T ditambah 4T kuadrat dikali cos 2T. Yang kedua ada aturan rantai kedua. Andaikan Z sama dengan Fx, Y mempunyai turunan-turunan parsial, Z yang diturunkan parsial kepada X dan Z yang diturunkan parsial kepada Y, misalkan pula bahwa X sama dengan X R, T dan Y sama dengan Y R, T juga mempunyai turunan-turunan parsial pertama di R, T, maka Z sama dengan F R, T mempunyai turunan-turunan parsial di R, T yang diberikan oleh persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap R sama dengan persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap X dikalikan persamaan X yang diturunkan parsial terhadap R ditambah persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke Y dikalikan persamaan Y yang diturunkan secara parsial ke R. Kemudian untuk persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke T sama dengan persamaan Z yang diturunkan terhadap X dikalikan persamaan X yang diturunkan secara parsial ke T ditambah persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke Y dikalikan persamaan Y diturunkan secara parsial ke persamaan T. Rumus aturan rantai kedua di atas dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fungsi n variabel, di mana masing-masing variabel bebasnya juga merupakan fungsi m variabel. Contoh soal, andaikan Z sama dengan X kuadrat plus 4XY min Y kuadrat dengan X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T, hitunglah persamaan Z yang diturunkan secara parsial terhadap R dan persamaan Z yang diturunkan secara parsial pada R sama dengan 4 dan T sama dengan pi per 4. Setelah diketahui yang pertama yaitu Z sama dengan X kuadrat plus 4XY min Y kuadrat, maka persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap X hasilnya adalah 2X plus 4Y dan persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke Y menghasilkan 4X min 2Y. Kemudian untuk X sama dengan R cos T, maka persamaan X yang diturunkan parsial terhadap R sama dengan cos T dan persamaan X yang diturunkan secara parsial ke T menghasilkan min R sin T. Kemudian untuk persamaan Y sama dengan R sin T, maka persamaan Y yang diturunkan secara parsial ke R dan menghasilkan sin T. Kemudian persamaan Y yang diturunkan secara parsial ke persamaan T hasilnya adalah R cos T. Yang ditanyakan adalah persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke R dan persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke T. Untuk persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap R sama dengan persamaan Z yang diturunkan terhadap X tadi, yaitu 2X plus 4Y dikalikan persamaan X yang diturunkan secara parsial ke R yaitu cos T dan ditambahkan dengan persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke Y yaitu 4X min 2Y tadi dikalikan persamaan Y yang diturunkan secara parsial terhadap R yaitu sin T, sehingga menghasilkan 2R cos kuadrat T ditambah 4R sin T cos T ditambah 4R sin T cos T min 2R sin kuadrat T dan dihasilkan 4R sin 2T plus 2R cos T. Kemudian untuk persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap T yaitu rumusnya tadi persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap X dikalikan persamaan X yang diturunkan secara parsial ke T yaitu 2X plus 4Y dikalikan min R sin T ditambahkan persamaan Z yang diturunkan parsial terhadap Y yaitu 4X min 2Y dikalikan persamaan Y yang diturunkan parsial terhadap T yaitu R cos T tadi, sehingga dihasilkan 4R kuadrat cos 2T min 4R kuadrat dikalikan setengah sin 2T dari sin T cos T tadi, sehingga dihasilkan 4R kuadrat cos 2T min 2R kuadrat min sin 2T. Kemudian
dihitung, disubstitusikan R sama dengan 4 tadi dan T sama dengan Pi 4. Maka dari hasil persamaan Z yang diturunkan secara parsial terhadap R tadi, yaitu 4R sin 2T plus 2R cos 2T disubstitusikan sehingga menghasilkan 16 sin Pi per 2 ditambah 8 cos Pi per 2. 16 sin per Pi per 2 hasilnya adalah 16 dan 8 cos Pi per 2 adalah hasilnya 0, sehingga dihasilkan persamaan Z yang diturunkan secara parsial terhadap R untuk R sama dengan T dan T Pi per 4 hasilnya adalah 16. Kemudian untuk persamaan Z yang diturunkan secara parsial ke T hasilnya adalah 4R kuadrat cos 2T min 2R kuadrat sin 2T, dimasukkan nilai R dan T tadi sehingga dihasilkan min 32. Kemudian yang ketiga yaitu ada penurunan secara implisit. Penurunan secara implisit secara tidak langsung telah dibahas dalam kalkulus. Salah satu manfaat dari aturan rantai adalah untuk menentukan turunan fungsi yang didefinisikan secara implisit. Misalkan Y fungsi dari X yang didefinisikan secara implisit dan diberikan oleh persamaan f x, y sama dengan 0. Karena Y fungsi dari, maka dengan aturan rantai dihasilkan persamaan f yang diturunkan parsial terhadap x dikalikan persamaan x yang diturunkan terhadap x, kemudian ditambah persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap y dikalikan persamaan y yang diturunkan secara parsial terhadap persamaan y yang diturunkan terhadap persamaan x sama dengan 0. Karena dx per dx sama dengan 1, maka dihasilkan rumus dy per dx sama dengan min persamaan f yang diturunkan terhadap parsial terhadap x dibagi persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap y. Dengan cara yang sama, misalkan x fungsi dari y yang didefinisikan secara implisit dan diberikan oleh persamaan f x, y sama dengan 0, maka dihasilkan rumus persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap x dikalikan dx per dy ditambah persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap y dikalikan dy per dy sama dengan 0. Karena dy per dy tadi adalah 1, maka dihasilkan dx per dy sama dengan min persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap y dibagi persamaan f yang diturunkan secara parsial terhadap y x. fungsi dari x yang didefinisikan oleh 3xy kuadrat plus 2y pangkat 3 min x pangkat 3, hitunglah dy per dx dan dx per dy. Penyelesaian yang pertama diketahui fxy sama dengan 3xy kuadrat plus 2y pangkat 3 min x pangkat 3, maka du v per du x sama dengan 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan 3y plus x dikali y min x. Du v per du y sama dengan 6xy plus 6y kuadrat sama dengan 6y x plus y. Kemudian yang ditanya dy per dx dan dx per dy. Jawab dy per dx sama dengan min du v per du x per du v per du y sama dengan min 3y plus x dikali y min x per 6y x plus y sama dengan x min y per 2y. dx per dy sama dengan min du v per du y per dv per du x sama dengan min 6y x plus y per 3y plus x dikali y min x sama dengan 2y per x min x. Total dan hampiran. Masalah hampiran secara tidak langsung telah diperkenalkan pada saat membicarakan penafsiran turunan parsial. Lihat contoh soal masalah turunan parsial, khususnya contoh penggunaan rumus gas ideal PV per KT. Demikian pula bila mana y sama dengan fx adalah fungsi satu variabel dari x yang terdiferensialkan menurut definisi f aksen x sama dengan lim delta y per delta x sampai 0
sama dengan lim fx plus delta x min fx per delta x sampai dengan 0, dan bila mana delta x dan delta y masing-masing merupakan pertambahan dari variabel x dan y. Dan jika pertambahan dari variabel bebas x cukup kecil, maka pertambahan dari variabel tak bebas y yaitu delta y dapat dihampiri oleh delta y sama dengan f aksen x delta x. Pendekatan di atas akan digunakan menentukan hampiran, khususnya untuk fungsi 2 atau 3 variabel. Z sama dengan fx adalah fungsi yang terdiferensiabel di xy dengan pendekatan delta y sama dengan f aksen x delta x. Tersebut dirumuskan untuk menghampiri pertambahan dari variabel tak bebas z, yakni delta z. Misalkan f suatu fungsi 2 variabel dari x dan y, pertambahan f di sembarang titik x0 y0 dinyatakan dengan delta f x0 y0, didefinisikan oleh delta f x0 y0 sama dengan f x0 plus delta x y0 plus delta y dikurang dengan f x0 y0. Sejalan dengan konsep yang dikembangkan untuk fungsi satu variabel untuk menghitung pertambahan dari delta f xy di titik x0 y0 digunakan pendekatan diferensial total. Andaikan z sama dengan fxy adalah fungsi yang terdiferensiabel di xy, dan andaikan pula dx dan dy adalah variabel yang menyatakan pertambahan dari variabel bebas x dan y. Diferensial total dari variabel tak bebas z ditulis dz, didefinisikan oleh dz sama dengan fx xy dx plus fy xy dy. Dari definisi tersebut di atas, jika dx sama dengan delta x dan dy sama dengan delta y yang masing-masing menyatakan pertambahan dari variabel bebas x dan y, maka dz merupakan hampiran yang cukup baik bagi delta z. Dengan demikian, hampiran dari pertambahan dari f yakni delta f di titik x0 y0 diberikan oleh delta f x0 y0 sama dengan fx x0 y0 delta x plus fy x0 y0 delta y. Jika z sama dengan fxy dengan fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2, hitunglah delta z dan dz. Bila mana xy berubah dari a 2,1 ke titik 2,01, 0,99 dan B 2,1 ke titik 2,001, 0,999. Penyelesaian menghitung dz dengan menurunkan fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x kuadrat y kuadrat secara parsial terhadap x dan y. Dihasilkan fx xy sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2x y pangkat 2. Fy xy sama dengan 3x y kuadrat min 2x kuadrat y. Kemudian diferensial total dz sama dengan fx xy dx plus fy xy dy sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2x y kuadrat dx ditambah dengan 3xy kuadrat min 2x kuadrat y dy. Sedangkan untuk x sama dengan 2, y sama dengan 1, dx sama dengan delta x dan 0,01 dan dy sama dengan delta y sama dengan min 0,01, dz sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2xy kuadrat dx ditambah dengan 3xy kuadrat ditambah 2x kuadrat y dy diperoleh 2 dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 dikali 1 pangkat 2 dikali dengan 0,01 ditambah 3 dikali 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 1 dikali dengan min 0,01. Hasilnya 9 dikali dengan 0,01 ditambah min 2 dikali min 0,01 sama dengan 0,09 ditambah 0,02, hasilnya 0,11.
Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 1, DX sama dengan delta X sama dengan 0,001, dan DY sama dengan delta Y sama dengan min 0,001. DZ sama dengan 2X pangkat 2 plus Y pangkat 3 min 2XY pangkat 2 DX plus 3XY pangkat 2 min 2X pangkat 2 Y DY sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 3 min 2 kali 2 kali 1 pangkat 2 kali 0,001 plus 3 kali 2 kali 1 pangkat 2 min 2 kali 2 pangkat 2 kali 1 kali min 0,001 sama dengan 9 kali 0,001 plus min 2 kali min 0,001 sama dengan 0,009 plus 0,002 sama dengan 0,011. Jika X 0, Y 0 berubah dari 2,1 ke titik 2,1 dan titik 0,99, maka fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. F2,1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 3 min 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 8 plus 2 min 4 sama dengan 6. Fx, y sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. F 2,01 dan 0,99 sama dengan 2,01 pangkat 3 plus 2,01 kali 0,99 pangkat 3 min 2 kali 01 pangkat 2 kali 0,99 pangkat 2 sama dengan 6,1112. Maka delta Z sama dengan 6,112 kurangi 6 sama dengan 0,1. Jika X 0, Y 0 berubah dari 2,1 ke titik 2,001 dan 0,999, fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. Fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. F2,1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 3 min 2 pangkat 2 1 pangkat 2 sama dengan 8 plus 2 min 4 sama dengan 6. Fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. F2,01 dan 0,999 sama dengan 2,001 pangkat 3 plus 2,001 kali 0,999 pangkat 3 dikurangi 2,001 pangkat 2 0,999 pangkat 2 sama dengan 6,01101. Maka delta Z sama dengan 6,01101 min 6 sama dengan 0,01101. Hasil untuk X, Y berubah dari 2,1 ke titik 2,01 dan 0,99. DZ sama dengan 0,11. Delta Z sama dengan A,1112. Untuk XY berubah dari 2,1 ke titik 2,001 dan 0,999. DZ sama dengan 0,011. Delta Z sama dengan 0,01101. Perhatikanlah bahwa jika pertambahannya cukup kecil, DZ merupakan hampiran yang cukup baik bagi delta Z. Artinya, nilai DZ cukup dekat dengan delta Z. Diferensial total fungsi N hampir variabel. Andaikan W sama dengan f, x, y, z dengan fungsi yang dapat didiferensialkan f, x, y, z, dan andaikan pula dx, dy, dan dz adalah variabel yang menyatakan pertambahan dari variabel bebas x, y, z, diferensial total dan dari variabel tak bebas w ditulis dw, didefinisikan oleh dw sama dengan f x, y, z dx plus fy, y, z dy plus fz, x, y, z dz. Dari definisi di atas, bila mana pertambahan dari x, y
dan Z cukup kecil, di mana masing-masing diberikan oleh dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y, dan dz sama dengan delta z, maka hampiran dari variabel tak bebas W yakni delta W dapat didekati oleh dz yang diberikan oleh delta W sama dengan fx x, y, z delta x plus fy x, y, z delta y plus fz x, y, z delta z. Contoh, andaikan W sama dengan X pangkat 3Y plus Y pangkat 3Z min XZ pangkat 3. Hitunglah DW dan delta W bila mana X, Y, Z bertambah dari 2, 3, 1 ke 2,01, 3,02, dan 0,99. Penyelesaian menghitung DW, andaikan W sama dengan F X, Y, Z dengan menurunkan secara parsial W terhadap variabel bebasnya dihasilkan do W per do X sama dengan 3X kuadrat Y min Z pangkat 3. Do W per do Y sama dengan X pangkat 3 plus 3Y kuadrat Z. Do W per do Z sama dengan Y pangkat 3 min X3 Z kuadrat. Diferensial total dari DW sama dengan do W per do X dx plus do W per do Y dy plus do W per do Z dz sama dengan 3x kuadrat Y min Z pangkat 3 dx plus X pangkat 3 plus 3Y kuadrat Z dy plus Y pangkat 3 min X3 Z kuadrat dz. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 1, dx sama dengan delta X sama dengan 0,01, dy sama dengan delta Y sama dengan 0,02, dan dz sama dengan delta Z sama dengan min 0,01. dw sama dengan 3x kuadrat Y min Z pangkat 3 dx plus X pangkat 3 plus 3Y kuadrat Z plus Y pangkat 3 min X3 Z kuadrat dz sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 kali 3 min 1 pangkat 3 kali 0,01 plus 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 kali 3 kuadrat kali 1 kali 0,01 plus 3 pangkat 3 min 2 kali 3 kali 1 pangkat 2 min 0,01. dw sama dengan 35 kali 0,01 plus 35 kali 0,02 plus 21 kali min 0,01 sama dengan 0,2. Persamaan diferensial eksak. Jika fxy sama dengan c mempunyai turunan-turunan parsial diferensial totalnya diberikan oleh df sama dengan fx x, y dx plus fy x, y dy bila mana fx x, y dan fy x, y masih merupakan fungsi dari x dan y. Ambil fx x, y sama dengan m x, y dan fy x, y sama dengan n x, y sehingga dihasilkan persamaan diferensial total m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Contoh, jika z sama dengan fx y dengan fxy sama dengan x pangkat 3 plus x y pangkat 3 min x kuadrat y kuadrat, hitunglah dz dan selidikilah apakah dz eksak. Penyelesaian menghitung dz dengan menurunkan fxy sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x kuadrat y kuadrat secara parsial terhadap x dan y dihasilkan fx xy sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2xy kuadrat. Fy x, y sama dengan 3xy kuadrat min 2x kuadrat y. Diferensial total dz sama dengan fx x, y dx sama dengan plus fy x, y dy sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2x y kuadrat dx plus 3xy kuadrat min 2x kuadrat y dy. Menyelidiki apakah dz eksak dengan definisi m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. M x y sama dengan 2x kuadrat plus y pangkat 3 min 2xy kuadrat dan n
XY sama dengan 3X kuadrat min 2X kuadrat Y. Turunkan M XY sama dengan 2X kuadrat plus Y pangkat 3 min 2XY kuadrat secara parsial terhadap Y. M XY sama dengan 2X kuadrat plus Y pangkat 3 min 2XY kuadrat. MY X, Y sama dengan 2X 2Y kuadrat min 4XY. Turunkan N XY sama dengan 3X Y kuadrat min 2X kuadrat Y secara parsial terhadap X. N XY sama dengan 3XY kuadrat min 2X kuadrat Y. N X Y sama dengan 3Y kuadrat min 4XY. Karena M XY sama dengan NX Y sama dengan 3Y kuadrat min 4X, maka persamaan diferensial total adalah eksak. Menghitung delta W untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1, F X Y Z sama dengan X pangkat 3Y plus Y pangkat 3Z min X Z pangkat 3. F 2, 3, 1 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 plus 3 pangkat 3 kali 1 min 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan 49. Untuk X sama dengan 2,01, Y sama dengan 3,02, dan Z sama dengan 0,99, F X Y Z sama dengan X pangkat 3Y plus Y pangkat 3Z min X Z pangkat 3. F 2,01, 3,02, dan 0,99 sama dengan 2,01 pangkat 3 dikali 3,02 plus 3,02 pangkat 3 kali 0,99 min 2,01 kali 0,99 pangkat 3 sama dengan 49,84209. Maka delta W sama dengan F 2,01, 3,02, dan 0,99 min F X Y Z sama dengan 49,84209 min 49 sama dengan 0,84209. Hasil DW sama dengan 0,84, delta W sama dengan 0,84209. Perhatikanlah bahwa dz merupakan hampiran yang cukup baik bagi delta z. Artinya nilai dz cukup dekat dengan delta z. Baik, cukup sekian dari materi yang kami sampaikan pada video kali ini mengenai aturan rantai, diferensial total, dan hampiran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.